Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indobiosfer. Perkenalkan, saya Hana Salsabila Firdausi dan rekan saya Mahalia Fafilia Boruginting dari ITB University akan mempresentasikan karya esai kami yang berjudul Indobiosfer, yaitu rekayasa teknologi dalam kawasan terpadu ekosistem Indonesia sebagai usaha terraformasi planet Mars untuk mengatasi overpopulation di bumi. Selamat menyaksikan. Perkembangan populasi manusia dimulai 1 juta tahun yang lalu, di mana pada masa itu perkembangan manusia atau populasi manusia mencapai angka 120.000 jiwa. Kemudian pada tahun 1999 populasi manusia mencapai angka 6 miliar jiwa, dan pada tahun 2017 populasi manusia mencapai angka 7,7 miliar jiwa, dan pada tahun 2050 populasi manusia akan mencapai angka 9,7 miliar jiwa, di mana ini akan menyebabkan suatu masalah yang disebut dengan overpopulation. Overpopulation sendiri dapat mengakibatkan dampak negatif seperti sumber daya alam menipis, lapangan pekerjaan semakin sedikit, tingkat kemiskinan yang semakin tinggi, dan tingkat kriminalitas yang semakin tinggi. Menyedihkan, bukan? Overpopulation menyebabkan manusia membutuhkan tempat selain bumi sebagai hunian baru. Terraformasi adalah proses menciptakan lingkungan di planet lain agar mirip dengan bumi sehingga dapat menjadi tempat tinggal baru. Menurut para ahli, planet yang paling memungkinkan adalah planet Mars. Indonesia memiliki ekosistem dengan keanekaragaman hayati dan memiliki kondisi lingkungan yang baik untuk dapat menopang kehidupan. Tujuan dari karya esai ini adalah merancang suatu kawasan terpadu yang bernama Indobiosfer sebagai tempat tinggal sementara selama proses terraformasi ke planet lain dilangsungkan. Ekosistem yang dijadikan patokan adalah ekosistem Indonesia. Indobiosfer adalah rancangan kawasan sistematis yang mengkombinasikan bagian dengan duplikasi ekosistem Indonesia dengan pusat-pusat rekayasa kondisi planet Mars untuk mendukung proses berlangsungnya terraformasi. Indobiosfer berbentuk rumah kaca berbahan seng oksida dan titanium dioksida yang dapat menahan stabilitas suhu dalam ruangan dan menahan radiasi matahari yang kuat di Mars. Kita menuju bagian-bagian Indobiosfer. Yang pertama, replika Indonesia, yaitu unit A. Area ini mereplikasi ekosistem Indonesia dalam aspek abiotik, bukan hujan tropis, laut, hujan, dan gravitasi, serta aspek biotik seperti mikroorganisme, binatang, dan juga tanaman. Selain itu, terdapat rekayasa percepatan gravitasi agar sama seperti di bumi dengan teknologi Artificial Electromagnetic Field. Kita beralih ke unit B atau unit rekayasa oksigen dan atmosfer. Oksigen dari replika Indonesia digunakan untuk pasokan dalam internal Indobiosfer dan polutan yang menyusun atmosfer Mars dengan sistem pipa terintegrasi. Seperti yang kita tahu, atmosfer Mars ini minim oksigen. Dan kemudian dimanfaatkan juga mikroorganisme penghasil oksigen seperti fitoplankton di laut artifisial, dan juga dilakukan artificial fotosintesis yang mengubah CO2 dan air menjadi glukosa dan oksigen. Selanjutnya ada unit penghasil air atau unit C dan unit ekstensifikasi suhu atau unit D. Air yang dibawa dari bumi akan digunakan untuk replika Indonesia. Dan teknologi yang akan dipakai adalah geothermal heating atau pemanasan suhu panas dari inti planet dan nuclear thermal power untuk meningkatkan suhu planet dan mencairkan es kutub Mars. Dan teknologi-teknologi ini juga digunakan untuk usaha global warming pada planet Mars. Listrik akan menjadi sumber energi utama pada Indobiosfer. Untuk itu diadakan unit produksi energi listrik di unit E. Listrik diperoleh dari asal yang sama pada unit C dan unit D. Kemudian hasilnya diolah pada teknologi PLTU dan PLTN dan disimpan pada akumulator. Lalu listrik didistribusikan melalui teknologi transfer nirkabel dengan medan elektromagnetik. Jadi tidak ada kabel di sini. Sering terjadi badai debu besar di Mars. Untuk itu diadakan unit penyerap debu atau unit F dengan menggunakan robot vacuum cleaner yang berskala besar untuk mengatasinya. Prinsip yang digunakan adalah perbedaan tekanan. Bagian kipas akan menampung tekanan di dalam, lalu terbentuk ruang hampa, dan udara di luar akan masuk ke dalam robot, dan kemudian debu-debu akan masuk ke
ke bagian penyimpanan debu. Kemudian ada unit konversi tanah atau unit G. Struktur tanah di Mars akan diubah dengan teknologi nanoparticle of clay yang dicampur dengan air, lalu dicampur dengan tanah yang ada di Mars. Selain itu digunakan juga dekomposer atau mikroorganisme pengurai yang digunakan untuk pengurai tanah di Mars. Kemudian dilanjutkan dengan unit laboratorium rekayasa genetika. Unit ini diperlukan untuk rekayasa genetika agar dapat hidup di kondisi planet Mars. Unit ini dikembangkan dengan teknologi DNA rekombinan. Kemudian terdapat bioma antropogenik yang mencakup tempat tidur, tempat pengolahan makanan dan minuman, tempat mandi cuci kakus, tempat pengolahan kotoran, pemeliharaan kesehatan fisik dan mental, berbasis artificial intelligence, alat robotik, dan Internet of Medical Things. Kesimpulan dari karya esai kami adalah bahwa gagasan program Indobiosfer adalah gagasan yang sangat futuristik, unik, dan sangat menjawab permasalahan dunia saat ini. Program ini juga dapat menyelamatkan penduduk dunia dengan mendukung proses terraformasi ke planet lain untuk tempat tinggal sementara. Program ini juga dapat menyebabkan Indonesia mengalami loncatan teknologi yang besar. Terima kasih telah menonton video presentasi karya esai kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indobiosfer.